Ya, kali ini yang akan kita bahas tentang perubahan semantik dalam linguistik bandingan. Jadi kemarin sudah membahas tentang perubahan bunyi bahasa di sebelumnya, video sebelumnya itu. Nah, saat ini kita akan bahas tentang perubahan semantik dalam materi linguistik bandingan itu seperti apa. Jadi untuk perubahan semantik sendiri itu adalah pemahaman tentang perubahan konsep yang diasosiasikan dengan kata. Jadi sebenarnya untuk materi linguistik bandingan ini itu berkaitan dengan materi-materi yang lain seperti semantik, sintaksis, morfologi, dan fonologi. Itu semua kajian dalam mikrolinguistik itu pasti masuk ikut andil untuk membahas tentang si linguistik bandingan atau historical linguistik. Jadi ada beberapa hal dalam perubahan semantik yang mungkin bisa kalian cermati. Yang pertama, perubahan semantik dalam linguistik bandingan ini adalah widening atau perluasan. Jadi maksudnya dari perluasan ini adalah perubahan makna yang mengakibatkan suatu makna itu menjadi lebih luas dari makna yang sebelumnya. Nah, itu banyak sekali fenomena perluasan makna itu, seperti kata sarjana, bukan sarjana ya kalau perluasan. Kata berlayar, seperti kata berlayar itu sebelumnya berlayar itu hanya digunakan untuk atau diasosiasikan kepada proses perjalanan menggunakan kapal yang ada layarnya. Cuma karena seiring berjalannya waktu, berlayar itu juga bisa digunakan untuk proses perjalanan menggunakan kapal, meskipun kapal itu kapal yang tidak ada layarnya, bisa kapal feri, bisa kapal pesiar, itu juga disebut juga berlayar. Maka dari itu berlayar itu mengalami proses perluasan. Lalu yang berikutnya adalah ustadz. Jadi sebelumnya ustadz itu hanya dipakai untuk orang lulusan pesantren dan dia yang menyebarkan atau berdakwah. Tapi untuk saat ini fenomena sekarang ustadz itu dipakai untuk siapapun yang dia menyebarkan ajaran agama, khususnya agama Islam. Mau itu baik dari orang yang pegawai, artis, terus TNI, atau mungkin siapapun lah yang menyebarkan agama itu sekarang disebut ustaz tanpa harus dia lulusan dari pondok pesantren. Lalu yang kedua adalah penyempitan atau narrowing. Itu juga salah satu bagian dalam kajian linguistik bandingan. Penyempitan makna ini maksudnya adalah perubahan makna yang mengakibatkan suatu makna itu lebih sempit dari sebelumnya. Itu berbeda dengan broadening tadi. Widening atau perluasan ini, penyempitan ini justru makna yang sebelumnya itu luas sekarang jadi sempit. Seperti guru, sebelumnya dipakai untuk orang yang memiliki pengetahuan dan memberikan pengetahuan dan pesan-pesan moral kepada orang, tetapi guru sekarang itu hanya disematkan pada orang-orang yang mengajar di pendidikan formal SD, SMP, atau SMA, dari PAUD, SD, SMP, SMA, itu disebut guru. Kalau dulu semua orang meskipun nggak punya gelar apapun, tapi dia dianggap berilmu, maka dia disebut guru. Lalu yang kedua itu adalah sarjana. Sarjana itu juga mengalami proses penyempitan makna. Dulunya sarjana itu adalah orang yang pandai. Sekarang sarjana itu adalah orang yang lulus dari perguruan tinggi, meskipun dia nggak pandai. Nah, itu bedanya sekarang. Jadi sarjana itu lebih ke, untuk saat ini itu lebih administratif. Kalau yang dulu sarjana itu sangat kualitatif sekali, berdasarkan kualitas. Lalu proses perubahan makna yang berikutnya itu metafora, yaitu perubahan makna atau perubahan yang terjadi, perubahan kata yang terjadi itu akibat adanya persamaan pemahaman atau pengetahuan terhadap bentuk bahasa tersebut. Jadi misalkan gini, bribe itu adalah kosakata yang mulai naik di tahun 2000
2009-an, khususnya di Jawa ya. Nah, itu dulu beribik itu berasal dari proses pendekatan burung dara jantan pada burung dara betina. Itu dulunya seperti itu beribik. Cuma karena proses pendekatan itu sama dengan manusia, makanya beribik itu digunakan untuk mengistilahkan seorang laki-laki mendekati perempuan atau sedang yang PDKT, itu juga saat ini disebut beribik ya, karena memang ada pemahaman dan pengetahuan terhadap bentuk bahasa tersebut itu sama, referensinya, prosesnya sama. Yang satu itu untuk binatang, yang satu untuk manusia. Cuma karena kemudian kalau untuk bilang pendekatan itu terlalu panjang, kemudian menggunakan beribik itu. Terus yang berikutnya contohnya adalah cebong dan kampret. Itu sangat naik sekali, hype sekali di tahun kemarin karena Pilpres itu antara pendukungnya Jokowi dan Prabowo itu disebut cebong dan kampret. Nah, cebong dan kampret sendiri ya itu dimetaforakan seperti itu ya, padahal kalau untuk karakteristik cebong dan kampretnya sendiri pun saya kira kurang relevan dengan apa yang disebutkan. Cuma karena masyarakat udah tergantung pada istilah itu dan semuanya ikuti cebong kampret gitu. Lalu yang berikutnya adalah metonimia, itu perubahan yang terjadi akibat adanya kata yang memiliki sejumlah asosiasi makna dalam kata tersebut. Misalkan gini, kata Honda itu salah satu merek motor dari Jepang, tapi kemudian banyak orang ketika menyebut motor itu nyebutnya Honda. Itu orang Indonesia banyak sekali yang modelnya seperti itu, nggak cuma Honda, bahkan kayak odol itu adalah merek, kemudian dipakai juga untuk menyebut pasta gigi. Rinso itu juga istilah tuku dan garam padahal maksudnya beli rokok. Nah itu metonimia seperti itu tuh banyak sekali terjadi dan mengakibatkan perubahan semantik bahasa, sehingga seiring berjalannya waktu bahasa itu bergeser. Yang berikutnya adalah sinekdot, itu perubahan makna yang mirip dengan metonimia, tapi ini terjadi akibat hubungan antara kata dan makna yang sangat dekat sekali. Jadi misalkan contohnya perempuan Korea itu cantik dan menawan, itu sebenarnya tidak semua perempuan Korea, tapi karena adanya perubahan makna yang mirip dengan istilahnya hubungan antara kata dan makna yang sangat dekat, ya akhirnya seperti inilah, perempuan Indonesia cantik-cantik, perempuan Korea cantik-cantik. Nah itu padahal nggak semuanya juga. Lalu elipsis itu adalah perubahan yang terjadi akibat adanya penghilangan sebagian bentuk kata tersebut. Misalkan pacar kamu jadi pacarmu, nah itu penghilangan bentuk bahasanya. Kalau misalkan di bahasa asing itu ada el lagarto itu menjadi aligator, nah itu penghilangan L. Lalu yang berikutnya adalah peorasi, itu penggunaan makna yang bersifat negatif yang bersemayam dalam pikiran penuturnya. Jadi misalnya gini, silly atau bodoh dalam bahasa Inggris itu berasal dari silly yang artinya bahagia, apatis dan kasihan. Itu di eranya Inggris pertengahan. Terus kemudian silly itu terhormat, itu bahasa Inggris kuno. Jadi ada pergeseran di sini, dulunya itu yang terhormat si silly ini, kemudian menjadi silly, bahagia, apatis dan kasihan, kemudian yang paling terbaru menjadi silly, itu bodoh. Nah ini proses pergeseran ini di peorasi ini juga membingungkan para peneliti sejarah bahasa. Yang berikutnya adalah villain, itu adalah kriminal, itu bahasa Inggris juga. Dulunya sebelum menjadi villain itu namanya saya nggak tahu bacanya, tapi tulisannya villain.
pakai E bukan pakai A, itu kalau Inggris pertengahan mengartikan villain itu adalah kelas menengah, lowborn, mereka menyebutnya lowborn. Sedangkan itu si Inggris pertengahan, zaman Inggris pertengahan itu menyerap dari bahasa Perancis villain juga, yang artinya adalah penjaga villa atau petani. Nah, di sini ada pergeseran yang cukup jauh sekali. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh juga sih kalau kita melihat segi sosialnya. Cuma dari petani atau penjaga villa kemudian dianggap sebagai kelas rendah, terus kemudian saat ini dimaknai sebagai kriminal. Ya memang kriminalitas itu sering terjadi di kalangan kelas menengah ke bawah atau kelas rendah lah, karena faktor ekonomi. Lalu yang berikutnya adalah elevasi, itu adalah peninggian makna suatu bahasa untuk menciptakan suasana makna yang lebih positif dari sebelumnya. Misalkan tunarungu itu digunakan untuk menyebut orang yang tidak bisa mendengar, atau mungkin tunawisma yang dulunya disebut gelandangan. Lalu ada lagi itu tabu, itu adalah pengubahan kata yang dinilai memiliki makna kurang sopan untuk diungkapkan sebagai bahasa sehari-hari, makanya diubah kosakatanya menjadi sesuatu hal yang dianggap lebih positif. Misalkan kata payaro itu dari Spanyol. Di Spanyol itu payaro itu artinya adalah penis atau burung. Karena payaro ini dianggap kurang sopan ketika diungkapkan di umum atau di tempat-tempat yang sekiranya itu dihormati atau disakralkan, maka kata payaro ini kemudian menjadi sikop. Nah, sikop itu artinya adalah binatang kecil. Jadi si payaro menjadi sikop itu karena untuk memperhalus makna dari payaro itu sendiri, penis atau burung. Jadi penis itu diartikan sebagai burung. Nah, ini berdampak pada faktor yang ada di Indonesia. Penis, alat kelamin pria, itu diubah menjadi titit atau burung untuk memperhalus. Jadi ketika ngomong ke anak-anak itu bukan kebanyakan orang Jawa khususnya bukan bilang penis tapi bilangnya titit atau burung. Jadi seperti itu tujuannya untuk memperhalus, karena banyak yang menganggap kosakata ini tabu untuk diungkapkan dalam konteks publik. Lalu yang berikutnya adalah hiperbola. Itu adalah pengubahan kata yang dinilai memiliki makna berlebihan. Ya mungkin udah banyak yang tahu ya kalau hiperbola. Misalkan hatinya seluas samudra. Gimana seluas samudra, wong dadanya aja cuma sempit tuh, maksudnya cuma segini, berapa, nggak sampai 1 meter, masa hatinya bisa seluas samudra. Nah itu kan hiperbol, itu namanya sesuatu hal yang dilebih-lebihkan. Itu juga mengubah makna istilahnya, menjadikan para peneliti bahasa itu bingung ketika orang yang tidak mempelajari atau tidak mengetahui hiperbola, makna samudra ini bisa diartikan bermacam-macam, padahal samudra sendiri artinya adalah lautan atau seluas samudra. Nah, ini makanya ya dipahami sebagai perubahan makna ini karena sangat mempengaruhi proses penelitian tentang historical linguistik yang nantinya masuk juga di linguistik bandingan. Lalu yang terakhir adalah litotes. Itu adalah pengubahan kata yang dinilai memiliki makna merendahkan diri untuk keperluan kesopanan. Itu agak berbanding terbalik, ya bukan berbanding terbalik. Litotes ini tujuan untuk sopanan juga dinilai. Misalkan silakan mampir di gubuk saya. Nah, gubuk ini untuk memperhalus kosakata rumah. Jadi bentuk kesopanan, bentuk rendah dirinya diungkapkan melalui litotes ini dalam kosakata gubuk. Ini juga membuat bingung. Nanti orang yang meneliti tentang bahasa, misalkan orang meneliti bahasa Indonesia di 50 tahun ke depan, yang orang 50 tahun besok masih masa mendatang meneliti tentang bahasa Indonesia yang sekarang,
mungkin akan kesulitan, gubuk kok diartikan rumah, apakah nanti menjadi sinonim dari rumah. Nah, itu juga akan membingungkan, makanya kita pelajari semuanya di sini. Jadi itu tadi ada beberapa perubahan semantik yang ada dalam bahasa-bahasa nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalian bisa melihat di sekitar kalian itu ada banyak sekali sebenarnya, cuma kita kurang memiliki awareness untuk menangkap itu semua. Jadi untuk materi perubahan semantik ini mungkin cukup sekian. Jika ada yang masih bingung bisa kita diskusikan. Dadah.